Semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Arfan Nafarini. Di video kali ini kita akan melakukan sedikit berbeda. Layarnya sudah nggak abu-abu lagi. Kali ini segmentasinya random talk. Ya, sesuai dengan judul. Sebelumnya kalian jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. So, let's start. Nah, jadi video kali ini tuh aku wawancara dengan teman. Nah, ini namanya Hendra. Teman kampus kan, tapi beda jurusan gitu kan. Nah, sesuai dengan judul, aku tuh mau nanya-nanya tentang aku kan sebagai orang yang awam gitu kan tentang dunia industri musik Korean pop. Jadi tanya-tanya apa aja sih tentang spesialnya Korean pop itu, karena kan sekarang lagi boomingnya, perasaan di dunia semua orang membicarakan tentang K-pop kan. Nah, jadi aku tuh penasaran gitu apa sih spesialnya dari Korean pop ini. Aku kan fansnya basicnya adalah J-pop, sukanya idol-idol dari Jepang kan, jadi sedikit penasaran tentang K-pop. Nah, lanjut pertanyaan pertama kali ya. Oke, silahkan. Jadi pertama kali tahu tentang K-pop kapan? K-pop untuk permusikan awal mulanya setelah tahu tentang film-filmnya pas di SMA kelas 2. Oh, SMA kelas 2. Tahun berapa? Tahun 2012. Berapa lupa. SMA kelas 2 itu 2012. 2012. Nah, itu udah mulai suka yang berbau kekoreaan, cuman masih dari film. Film. Nah, ketika dari film tuh kan ada soundtrack nih, ada soundtrack, ada lagu-lagu itu, terus tuh penasaran nih mau nyari kemana gitu, nyari di YouTube, terus nyari di Google, akhirnya wah enak juga nih didengarin ya lagu-lagu Korea ini. Akhirnya suka pertama ya soundtrack, terus coba cari idol group. Oh, namanya di sana idol juga. Iyalah, idol group juga disebut. Idol group lah. Beda, ada yang solo, ada yang duo, yang idol group gitu. Korean pop itu sebenarnya yang memang terkenal itu yang bentuknya grup gitu. Apa yang solo ada juga yang terkenal? Kalau yang solo ada juga sih yang terkenal sebenarnya. Cuman kalau yang gue tahu nih, yang gue tahu tuh kalau yang solo sampai terkenal mancanegara tuh si namanya tuh si Ayu. Si Ayu tuh tahu kan? Tahu. Aduh, lupa lagi nama. Mukanya kagak tahu sih. Oh, namanya Ayu, tapi tahu. Nama panggungnya Ayu. Aduh, ada nama Koreanya. Iya, gue lupa lagi ya siapa nama. Jadi kalau di Korea itu ada nama asli, ada nama artisnya. Ya pastilah gitu. Perasaan semua deh sebenarnya. Cuman dibikin supaya gimana lah, mudah dengan wah ini orang tuh supaya lekas tahu dengan Ayu kan ada keunikannya gitu. Terus kan I sama U kan? Iya. Rame-rame. Itu pernah ke Indonesia? Udah sering. Konser apa nonton? Launching album baru biasanya. Ini kan yang baru kemarin Januari ada. Lagunya yang album yang terbaru yang Love Point itu di Jakarta kemarin. Itu tiketnya kemarin 2 juta. Iya. Itu konser di mana? Di Jakarta, tapi kurang tepatnya di mana lupa. Di aneh. Aduh, ya dah itulah. Mau nonton tidak punya uang. Oh, jadi kalau anak-anak di Indonesia fans K-pop banyak sering nonton konser, datang ke Jakarta. Apalagi kalau udah namanya idol group bukan solo, itu banyak banget. Idol, oh iya ya. Apalagi kemarin yang BTS udah 2 kali di Indo. Pernah ke Indo? BTS tuh udah 2 kali ke Indo. Namanya BTS. Ya. BTS. Bangtan Sejeongdan. Oh, ada singkatannya. Ya. Iya, panjangan dari BTS itu. Oh iya. Bangtan Sejeongdan. Lanjut deh ke grup. Nah, tapi kan kalau di orang kan kebanyakan taunya kalau Korean pop itu kan tentang boy band, namanya kan lebih banyak terkenal yang kayak gitu. Lu ada nggak suka apa boy band, girl band? Kalau yang sekarang, kalau yang sekarang sih ya banyak akhirnya. Banyak. Kan lambat nih dari OST yang penyanyi solo kan. Akhirnya kesini idol group juga semakin banyak. Ada juga yang suka lah. Tapi dulu apa? Ada grup yang dulu yang paling pertama gue suka Twice. Itu. Twice. Iya.
Masa kalian Twice sih, waduh gimana ini? Kamu harus aku girl band. Girl band lah. Girl band. Masa aku duluan suka boy band? Oh, Girl band dulu. iya. Kayaknya cowok suka lebih banyak girl band kan? Iyalah, Iya sama. sih, gue juga. Yang kebalikannya gitu juga sih. Yang Aku nggak yang tahu boy band. pen boys ya sukanya. Tapi dulu tahu Super Junior. Tahu Mr. tapi nggak Simple, suka. Simple. Kan waktu itu nggak suka Koreaan jadi sampai musik sama filmnya nggak. Oh, jadi dulu Twice itu perasaan kagak ada zaman dulu. Twice itu tahun berapa? Twice tuh mulai pokoknya bukan waktu udah zaman SMA kan bukan. Zaman Gitu kuliah. udah kuliah gitu semester Kuliah. berapa? Akhir Kayaknya kali Twice tuh kalau nggak salah ya kan dari gua juga denger dari 2014 14 15 2015 sampai sekarang. Gue taunya, gue juga tahu sih sebenarnya Korea, tapi zaman-zaman SMA kan. Lagunya yang Titi, judulnya pasti kalian tahu. Titi. Ya, yang itu. Titi. Itu aku mulai suka. Yang kayak gini deh. Iya. Oh, yang itu. Itu aku mulai. Oh, gue tahu itu. Jadi gue ini kan gue udah lama nih dari SMA. Habis itu ngikutin lagi pas sekarang kan tentang Korea, penasaran karena dulu tahun berapa? 2 tahun yang lalu deh kayaknya kerjasama antara J-pop sama K-pop kan, yang ini Project Group sama agensi yang di Korea yang namanya Produce 48. Lo ngikutin? Yang 48 yang ngikutin sih kawan. Produce Yang 48. Produce, Nah, yang jadi kan 48. itu kan trainee-nya kan dari Jepang sama Korea. Iya, Nah, gabung. dari situ kan kembali lagi aku penasaran tentang Korea pop. Nah, jadi ini ada pertanyaan gitu. Kalau di sana itu ada namanya agensi ya? Ya, agensi ya. Ada. Agensi itu apa? Agensi itu yang gue tahu sih sebenarnya dari namanya aja itu tuh yang ngenaungin Kayak gitu. yang menaungin para trainee yang ada ini. Jadi itu ada agensi besar, ada agensi kecil. Apa yang besar tuh apa? Ya, Oh, yang, ini. yang besar tuh ya yang paling terkenal 3 lah pasti. 3 apa? Yang JYP, JYP yang Entertainment itu. JYP Entertainment, SM Town Entertainment, SM Blackpink. Bukan sih, Blackpink bukan SM Town. Red Velvet. Nggak tahu. Nggak tahu. Dengan YG Entertainment, nah itu Big Bang. Jadi mereka tuh trainee kan, masuk agensi kayak sekolah gitu atau gimana sih? Lebih itu kayak tempat latihan sih, Tempat bukan latihan. sekolah juga. Tapi mereka dibayar. Enggak lah, kalau training mana nggak dibayar. Nggak dibayar. Ibaratkan tuh gini nih. Ya, sekolah. Agensi kecil tuh menyediakan tempat ruang untuk kalian terkenal. Oh, ternyata berarti itu bedanya Korea sama Jepang. Jadi Nah kalau Jepang gimana? kalau Jepang itu bukan prosesnya masuk agensi jadi terkenal, tapi di agensi untuk berproses. Jadi mereka berproses di agensi, terus berproses itu yang fansnya lihat. Oh, dari Itu sih iya sih, aku dari Produce 48 sebenarnya aku melihat ada perbedaan antara trainee Jepang dengan trainee Korea. Ya, ada lah, pastilah itu. Treatmentnya beda. Treatmentnya, budayanya sih sebenarnya kayak misalkan lo kalau di Korea itu mereka lebih mengutamakan dance, menyanyi, Semuanya all package semua. Iya. Harus semuanya all package. Harus di atas sedikit dari Iya. rata-rata. Benarnya. Jadi talented itu utama sih sebenarnya kalau Korea kan. Iya benar sih. Nah, kalau Jepang itu mereka itu nomor 2, tapi fan service. Konsepnya yang pertama nih. Fan service Yang jadi bisa ngayomin. iya, jadi buat fans fans nyaman yang kayak gitu. Jadi kalau jadi waktu Produce 48 menurut aku level untuk skill menyanyi kemudian training Jepang itu di bawah dari Korea. Iya kan kayak jauh banget gitu kan. Iya, Jomplang banget karena kualitas kan. Nah, mereka masuk acara itu di Produce 48 kayak gitu sih. Nah, terus lanjut. Nah, tapi kan di Korea itu berarti lebih terkenal agensi ketimbang ini enggak sih? Agensi itu terkenal gitu kayak sesuatu tuh yang dipuja-puja, sebuah agensi. Kalau dibilang agensi yang dipuja-puja tuh sebenarnya enggak sih. Maksudnya tuh ya ujung-ujung tuh ya tetap idolnya itu sendiri yang pasti yang naik namanya. Sebenarnya cuman nanti ketika si idol ini udah jadi terkenal dan naik loh, itu ya agensinya pasti dicari orang lah. Ini agensi mana sih bisa ngedidik
idol yang bisa sebagus ini gitu. Beda kan sama di Indonesia, karena kita jarang dengar sebuah agensi kan ketimbang sebuah artisnya. Iya, kan? benar. Kalau di sana kan kayaknya mungkin imbang kali ya. Ya di sini namanya. cukup ada manajer udah cukup sebenarnya. Oh, di sana tuh lebih ya. Iya. Apa aja kalau agensi-agensi itu kan tadi yang terkenal, kemudian agensi yang tidak terkenal, kamu tahu? Sebenarnya sih Banyak ya, banyak banget kan. Sebenarnya banyak yang aku tahu tuh ya, kalau yang besar ya cuma 3 tadi. Sebenarnya ada sih yang lebih besarnya, cuman apa? Yang punya BTS itu Big Hit Entertainment itu besar juga sekarang. Oh, itu BTS itu bukan yang 3 dari 3 bukan. tadi. BTS. Oh iya ya, Big Hit BTS ada Entertainment namanya. Big Hit. Big. Oh, yang di video klipnya gua reaction di depan itu Di ada depan tulisan tuh Big pas Hit. ada Big Hit Entertainment itu agensi mereka. Oh, gua pikir itu iklan endorse-nya. Bukan. Bukan. Gue endorse apa? Gua pikir itu iklan. Nah dulu Big Hit. Dulu Big Hit tuh nggak terkenal sama sekali. Iya kan, nggak pernah dengar kan, cuman ketika dia fokus sama satu idol group yaitu BTS tuh itu langsung hit itu. Itu ada ini lagi nggak sih, girl band atau boy band dari agensi itu yang selain BTS? Kalau yang aku tahu selain BTS sih nggak tahu ada atau enggaknya, tapi sepertinya ada. Sepertinya ada, cuman mungkin ya itu mungkin pasarnya lebih tetap di Korea aja atau di mana gitu. Karena setiap agensi itu pasti mereka tuh sebenarnya ada mempunyai target audiens yang mana yang mereka mau rangkul. Oh, maksudnya kan semua anak K-pop hanya yang suka Korean pop. Pasarnya, pasar kalau memang dari penglihatan kita, apapun K-pop dimanapun itu dianggap sudah pasar kan. Tapi kalau misalnya dari suatu agensi dan perusahaan tuh pasti ada di mana pasar mereka yang mau mereka tuju dulu pertama. Misalnya pasarnya kayak yang itu pasti pasarnya ya Asia lah. Iya, pasti Jepang sama Korea lah gitu lah. Iya sih, otomatis yang anak Jepang J-pop suka J-pop ya iyalah, nah gitu kan. Iya sih. Kalau misalnya toh selain Jepang sama Korea kemudian Thailand, Vietnam suka, itu bonus pasarnya udah. Itu udah bonus. Kalau udah sampai keluar baru mereka luaskan lagi. Mereka pasti gitulah. Oh, ada targetnya ya. Pasti ada targetnya dulu di awal. Nah, terus di Korea itu aku sempat dengar istilah kan Produce 48 kan ngikutin, terus hasilnya adalah anak-anak IZ*ONE 12 orang. Iya, 12. Gua beberapa tahu sih membernya. Ya, 3-nya Jepang ya. Tiga Jepang, sisanya. Nah, jadi kan dari IZ*ONE itu kan pada kepo juga kan sama member namanya member nggak? Ya, member. Member sama berarti kayak di Jepang. Nah, jadi member Koreanya kan kayak Minju, habis itu Wonyoung. Wah, itu kayak Minju itu. Ya, aku tahu. Nah, jadi beberapa dari 12 dari yang Aizen yang gue suka Minju. Oh, ya, Kim Minju. Nah, pertanyaan ini, mereka tuh sering debut, namanya debut. Debut itu apa gitu? Ketika mereka kalau menurut aku sih istilah debut yang digunakan sering yang dari Korea nih lah. Mereka tuh menganggap debut itu sebagai gimana sih namanya, premier. Seperti show pertama mereka. Ketika suatu idol group bilang ini debut, pasti berita tuh bilang pasti debut pertama, debut kedua, debut ketiga, karena itu masih awal. Jadi mereka menggunakan istilah debut. Oh, jadi tadi yang agensi tadi kan punya trainee orang. Kita nanti dicomot yang mana yang dapat. Itu tergantung agensi memilih orang. Iyalah, dari 30 trainee kan masa 30 jadi satu agensi tidak benar. Bisa kecuali itu J-pop. Iya, tadi kan trainee tadi terus tampil pertama, terus dibuatkan jadi sebuah grup, terus pasti menggunakan istilah debut. Oh, debut. Jadi itu namanya debut. Ya. Nah, show-nya gitu. Show pertama itu di TV mungkin kali ya. Ya, di TV atau biasanya memang kerjasama di TV atau di media, debut pertama 1 2 3. Iya. Terus kemudian kalau mereka tuh udah terkenal udah berapa tahun kan, udah sekitar mungkin 10 atau 8 tahun loh. 10 sampai 8 tahun. Mungkin kalau udah lama nih, biasanya tuh K-pop tuh memang paling lama loh, mungkin bertahan sekitar 10 tahun lah. 10 tahun. Super Junior tuh berapa tahun? Super Junior ya hitung aja lah dari kita SMA kelas berapa itu? 2000 berapa?
Enggak lah, dia mah dari SMP kayaknya. 2010. Maybe. Itu juga kemarin mereka sempat hiatus kan. Oh iya sih. Baru naik iya. lagi kan Oh sekarang. ada istilah hiatus juga. Iyalah pasti. Kecuali ada pengumuman resmi dari agensinya bahwa si pebionya itu disband, dibubarkan. Udah berarti Oh bubar. ada pembubaran juga. Iyalah. Berarti iya. mereka tuh kayak dikontrak gitu. Dikontrak. Aizwan ya, Oh iya, ini kayak juga Aizwan. ada kontrak juga lah. Iya, Aizwan ini kalau nggak salah 3 tahun apa 4 tahun. Iya, itu kan nanti mau sudah 4 tahun tergantung dari yang ibaratkan tuh rumah produksi mereka mau dilanjutin atau enggak. Tapi biasanya kalau yang project produce itu kalau memang kontraknya sekedar 3 tahun 4 tahun, kalau udah habis memang udah habis. Habis kan. Sisanya mereka Kembali. entah kembali atau menuju ke karir masing-masing. Oh ada yang solo bisa. Ada yang solo bisa atau mereka bikin grup baru dengan agensi yang lain. Oh. Bisa gitu. Iya sih, beberapa member produce itu kan beda-beda agensi kan, kayak yang ada beberapa ya. Kalau lu cek ini idol group Everglow, Gue tahu Everglow. itu duanya tuh ada Iya, dari iya, produce. iya. Si Wang Yiren sama siapa Yiren. tuh satunya? Terus yang rambutnya Satunya tuh mirip banget sama Suzy pokoknya. Suzy itu siapa? Yang tadi yang Miss E, Oh Miss E. mantan idol group. Ya, yang Miss Nah E. jadi Everglow itu gue tahu ketika jadi kan jadi acara Produce 48 itu tershare ke grup-grup 48 gitu. Jadi otomatis yang member-member trainee Produce 48 itu juga di share. Salah satunya kayak Yiren, Everglow, sama satunya. Gue juga baru tahu beberapa hari yang lalu bahwa satunya itu juga pernah ikut di Produce 101 katanya. Sama Produce 48. Iya 2 kali. Karena dia satu agensi. Terus yang gue tahu kan dia bertiga di Produce 48, satu agensi Yiren, yang satu itu berdua kan Everglow, satunya itu masuk Yena Aizwan, rappernya Aizwan. Nah, dia satu agensi gitu. Jadi mereka bertiga debut masuk. Terus ini lagi apa lagi ya? Nah, terus kan di kemarin kan gue share video kan, terus ada yang nanya bias kakak siapa. Nah gue nggak tahu tuh bias tuh apaan. Bias tuh kalau di dunia, maaf ya kalau salah nih ya, masalahnya versi lu. Aku nih bukan K-pop banget lah gitu, tapi tahu lah sedikit surface dari permukaan dunia K-pop. Bias itu tuh kosakata yang digunakan untuk dimana misalnya dari idol group tuh, idol group ada 6 orang yang mana bikin kamu ngefans banget. Suka. Member favorit lah intinya. Jadi bias itu bahasa apa? Bahasa Korea? Enggak sih, bias tuh gimana? Bayangan, gue pikir bayangan. Sebenarnya kan pas secara harfiah kan bias tuh yang bayangan gimana gitu kan. Cuman ya mungkin kosakatanya diambil untuk dunia K-pop. Jadi semua boy and girl group itu namanya member favorit bias. Ya, biasmu ya. Kayak ini kalau di J-pop itu namanya OSI. Kalau di Jepang OSI. Jadi member favorit itu namanya OSI. Ya gitu. Bias lu siapa sih? Nah, gitu. Pasti ada dari banyak member tuh pasti ada satu lah mungkin. Nah kalau bias gue akan di Aizwan kemarin itu Minju. Sama dong. Sama sekarang? Iya, Minju. Sekarang tetap Minju. Karena kenapa gini? Karena gue dari J-pop ya. Jadi ketemu member dari Jepang itu udah biasa aja gitu kan, kayak yang Sakura, Nako, Tommy. Jadi kalau punya member favorit dari Korea itu luar biasa sih. Terus kemudian gue pertama kali lihat dia center di lagu Buenos Aires. Wah, apalagi goyangannya di situ sih gue suka banget. Kan lu lihat nggak? Kalau Buenos Aires gue, iya lu belum nonton ya Buenos Aires? Iya. Aduh harus nonton ini Minju, bener-bener goyangannya, goyangannya bagus banget, dance-nya bagus sih. Kemudian visualnya sih. Nah, BTS juga ada. BTS ya pasti, rappernya ada 2 kalau nggak salah. Kemarin gue denger apa ada rappernya? Rappernya tuh yang gue reaction on. Si Suga sama Suga. Ya namanya BTS Suga sama aku
aku V. lupa satunya, bukan V. V itu Perasaan ada di namanya lebih, V. dia lebih ke vokal juga Vokal. karena suaranya berat Oh. sama kayak Jungkook. Jungkook itu main vokal juga. Gue gak tahu. Aduh, aku lupa siapa satunya. Lah dia lah yang tahu, tulis di kolom komen. Yang tahu lah. Eh, Podcast yang songwriternya juga. Kemarin juga gue lihat di Aizwan kan, kadang-kadang kan muncul di YouTube gue kan di beranda, itu membernya ada yang nulis lagu untuk albumnya. Ya iyalah pasti dong. Semua anggota kayak gitu, Nggak semua anggota diberi kesempatan. diberi kesempatan mungkin Heeh, untuk songwriter. heeh. Cuman pasti biasanya dari grup itu tuh pasti ada yang ibaratkan tuh kelebihannya di situ. Oh, kelebihannya ya, diberi Kelebihannya kesempatan. untuk ya walaupun dia nyanyi nggak bagus-bagus amat, dance-nya Biasa aja. biasa aja gitu kan, karena dia kelebihannya dari itu nulis lagu biasanya Oh, 6 tahun ya kalau nggak salah. Girl Generation. oh iya ya, Lost Generation Girl ya. Generation tuh kan Iya, SNSD ini iya, kan itu SNSD. dulu terkenal banget Iya. nih sama Suju kan. Kalau nggak salah tuh 12 juga membernya. Hah? Bukannya 9? 12 atau 9? 9. Ya? Maaf kalau salah 9. 9. Nah dari 9 tuh Satu ini deh. karena sekarang tuh SNSD itu Girl Generation tuh namanya nggak di disband, itu masih jalan terus sebenarnya. Masih kita kenal sebagai SNSD dan Girls Generation. Cuman dianggap hiatus karena nggak mengeluarkan album yang baru. Heeh. Tapi mereka tampil nggak sih? Nggak juga. Harusnya kalau ini makanya tergantung dari Agen. agensinya. Kalau memang care sama SNSD-nya, harusnya mereka dikumpulkan lagi untuk tampil lagi. Comeback namanya, itu yang dinamakan comeback. Oh, comeback. Ya. Dari istilah debut. Oh, debut Nah, dan comeback. Oh, comeback. istilah-istilah Oh, iya, yang iya. digunakan Korea tuh sering di musik tuh kan comeback tuh. Comeback. Nah itu Oh iya ya, tadi debut, comeback ya. Kan girl group ya. Girl band yang Girl suka band. apa? yang idol group yang pertama nih, ya itu tuh. Yang sekarang. Kalau yang sekarang banyak sih udah mulai. Hah, banyak. Emang Kan- banyak ya? Perasaan sedikit doang deh. Banyak. Oh, banyak kan ya? Red Velvet ada, Twice ada, Momoland ada, banyak. Momoland. ITZY ada. Apa? ITZY, Itzy apa Itzy sih? gue bilangnya ITZY sih. ITZY, iya, gue tahu itu sih. juga di YP tuh juga rame. Rocket Push tahu? Terus nggak tahu. Nggak tahu. Oh, itu dia dulu pernah diproduksi seperti X. Dia member AKB. Terus berhenti di AKB karena debut di Korea. Nama grupnya Rocket Push. Rocket Push ya. Iya. Coba nanti di set di searching Lagunya deh. ya lagu-lagu Korea sih. Habis itu gue tahu. Jadi setelah produksi seperti kemarin itu banyak banget member-member yang dari Jepang itu debut di Korea sih beberapa. Kayak yang tadi Takashi Yuri di Rocket Push, terus Takeuchi Minu juga Great dari AKB karena debut maksudnya masuk agensi di Jepang. Tapi dia masih solo, ini juga bingung. Iyalah Solo. Dia mengeluarkan lagu solo, tapi katanya kabar terbaru dia akan debut. Masalahnya kata-kata sana. Nah, itu dia random talk dari kita tentang K-popers dari fans K-pop. Itu aja kali ya. Demikian. Thank you so much for watching. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian. Terus kasih saran ke aku buat video apa lagi. Thank you so much for watching. See you next time video. Bye.